Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry yang dibawakan oleh Pendeta. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang segera. Selamat pagi dan selamat sahabat saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera kepada seluruh sobat maestro yang kami sangat kasihi. Perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Tuhan itu baik. Sebagaimana kita sudah membaca dan merenungkan perenungan firman Tuhan dari kitab Mazmur, dan kita akan maju pada pasal 100 sampai pasal 105. Sebelumnya saudaraku, mari kita akan berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk berkat, penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam istirahat kami sepanjang malam. Juga pada pagi hari ini ketika kami memulai kehidupan kami mohon tuntunan bimbingan roh Tuhan agar menyanggupkan kami mengenal jalan Tuhan. Demikian juga untuk pengajaran firman Tuhan yang kami bacakan, biarlah kami semakin memahami kebenarannya dan membuat kami rindu untuk menghidupkannya dalam kegiatan dan kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari berganti hari kita menemukan kehidupan kita banyak mengalami tantangan dan bahkan kesulitan dan bahkan juga kejatuhan. Di antara kita mungkin ada yang mengalami sakit penyakit yang sangat serius. Ada di antara kita, anak-anak kita mungkin kegagalan atau mungkin di kelasnya tidak naik kelas, atau kegagalan mata kuliahnya. Demikian juga beberapa di antara kita mungkin dalam usahanya mengalami kebangkrutan. Mungkin juga dalam berbagai usaha-usaha mencapai sesuatu kita mengalami kegagalan. Beberapa di antara kita juga mungkin mengusahakan menjadi bagian daripada anggota perwakilan atau DPR. Tapi saudaraku sekalian, kegagalan, kesulitan yang kita hadapi dan bahkan penderitaan yang kita hadapi saat ini, kita coba merenungkan apakah ini sesuatu di mana Tuhan tidak menyukai kita. Dan kita mengatakan Tuhan itu tidak baik. Tetapi pada hari ini, pada pagi ini saudaraku sekalian, saya rindu mengatakan sebagaimana firman Tuhan juga mengatakan dan mengajarkan pada kita dalam kitab Mazmur pasal 100, bahwa Tuhan itu baik. Dalam ayat yang kelima pasal 100, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengatakan Tuhan itu baik, sesungguhnya ini sebuah pengajaran yang sangat mendasar dan sangat penting buat kita. Bahkan ini membedakan juga dengan ajaran-ajaran dan doktrin bahkan agama yang lain yang mengajarkan bahwa Tuhan itu mungkin terbagi-bagi ketika Tuhan murka, ketika Tuhan tidak suka, tidak baik pada kita. Tetapi sesungguhnya ajaran Alkitab menunjukkan bahwa dalam segala sesuatu kita mengakui bahwa Tuhan itu baik. Ya, seringkali saya menyerukan hal ini dalam bahasa Inggris, God is good all the time. Jadi kita melihat bahwa di dalam segala waktu, dalam segala kesempatan, kita percaya bahwa Tuhan itu baik dan sedang melakukan kebaikan kepada kita. Kasih setianya itu, kebaikannya itu untuk selama-lamanya. Kesetiaannya tetap turun-temurun. Saudaraku sekalian, dalam pasal 100 ini itu adalah ayat yang terakhir, dan ayat-ayat sebelumnya adalah sebuah panggilan pada kita untuk beribadah pada Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya.
Saudara-saudaraku, ketika kita terpanggil menjadi bagian dari sebuah kelompok untuk datang beribadah, kita datang beribadah adalah sebuah sukacita, sebuah kesempatan di mana kita menjadi bagian daripada orang-orang yang terpanggil untuk memasyurkan Tuhan. Dan ketika kita datang beribadah, kita adalah orang-orang yang selayaknya meyakini, mempercayai bahwa Allah itu baik, Tuhan itu baik. Jadi sekalipun mungkin saudara saat ini sedang menghadapi situasi yang sangat sulit, dan rasanya kita mau mengatakan bahwa Tuhan seperti tidak peduli, tetapi sekarang kita dipanggil Tuhan untuk mengatakan dan mempercayai bahwa Tuhan itu baik. Pasal 100 sampai pasal 105 berbicara tentang berbagai hal yang penting bagi kehidupan kita untuk menjelaskan bahwa Tuhan itu memang adalah Tuhan yang baik. Pada pasal yang ke-101 kita melihat bagian daripada sikap kita dengan meyakini Tuhan itu baik itu seperti apa sikap kita. Pada pasal 102 kita melihat tentang kondisi manusia. Kondisi manusia itu seperti apa sehingga kita membandingkan dengan Tuhan, sungguh bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Pada pasal yang ke-103 kita menemukan tentang apa yang Tuhan sudah lakukan kepada kita secara pribadi, dan Tuhan sudah melakukannya pada masa yang lalu dan sampai saat ini Tuhan lakukan. Itulah sebabnya kita mengatakan Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Pada pasal 105 kita melihat lingkungan kita, dunia kita yang kita tempati ini, Tuhan membuatnya untuk menjadi kebaikan buat kita. Itu sebabnya sekali lagi kita mengatakan dan percaya Tuhan itu baik. Dan pasal 105 adalah panggilan kepada kita. Kalau kita percaya kepada Tuhan yang baik, kita menaikkan pujian dan syukur. Saudaraku, mari kita lihat mulai pada pasal 101 tentang sikap kita. Dikatakan ayat yang kedua, aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku, aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku. Di dalam rumahku tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila. Perbuatan murtad aku benci, itu takkan melekat padaku. Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku. Kejahatan aku tidak mau tahu. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya. Apa yang dimaksudkan dengan beberapa ayat ini, dan saya merangkumkannya dengan sebuah kata sikap hidup kita. Jika kita mempercayai Allah kita adalah Tuhan yang baik, Allah yang baik, maka perhatian kita sekalipun ada banyak tantangan, kesulitan, dan bahkan penderitaan, dan bahkan tekanan yang rasa-rasanya sulit untuk mengatakan Tuhan itu baik, ayat-ayat Alkitab yang baru saja kita baca menunjukkan sikap kita harus tidak peduli pada hal-hal tersebut. Kepedulian kita, mata kita tertuju kepada hal-hal yang baik yang Tuhan lakukan. Memang saudaraku sekalian, dalam kehidupan rumah tangga pun, ketika pasangan kita perhatikan secara teliti dan kita melihat lebih jeli lagi, kelihatannya banyak sekali kekurangan. Dan semakin kita melihat kekurangan-kekurangannya, semakin menjauh hubungan kita. Tetapi ketika kita melihat kebaikannya, kita melihat ada banyak kebaikan yang dilakukannya, hubungan kita semakin dekat dan semakin mesra. Pasangan suami istri semakin dekat, semakin saling mengasihi. Itulah sebabnya dalam pasal 101 saya mengatakan ini sikap hidup kita. Sebagaimana dikatakan ayat demi ayat, mataku tertuju pada hal yang baik. Mataku bahkan tidak peduli kepada hal dursila, kepada hal yang dikatakan kejahatan aku tidak mau tahu. Dalam ayat yang ke-6, mataku tertuju kepada orang-orang yang setia, orang-orang yang hidup dengan cara yang tidak bercela, orang-orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam dalam rumahku. Jadi saudaraku sekalian, pandangan kita adalah pandangan melihat hal-hal yang baik. Seringkali saudaraku sekalian, ketika hati kita dibutakan untuk hal-hal yang baik, maka
setiap hari, setiap saat hati kita dan mata kita tertuju pada hal-hal yang jahat dan mencari hal-hal yang jahat. Maka saudaraku sekalian, ubahlah sikap hidup kita untuk mana kita menemukan hal yang baik. Dan sungguh memang Tuhan adalah Tuhan yang baik. Pasal 102 adalah kondisi manusia yang sesungguhnya. Saya akan bacakan beberapa ayat dari pasal 102. Sebab hari-hariku habis seperti asap. Ayat yang keempat, ya, tulang-tulangku membara seperti perapian. Dan ayat yang ketujuh menyebutkan aku sudah menyerupai burung undan di padang gurun, sudah menjadi seperti burung ponggok pada reruntuhan. Ayat 8, aku tak bisa tidur dan sudah menjadi seperti burung terpencil di atas sotoh. Ketiga perumpamaan itu menunjukkan gambaran dari kehidupan kita seolah-olah seperti burung ponggok tadi, burung undan di tengah-tengah satu wilayah yang nampaknya tidak mendukung ya untuk kehidupan, sehingga hanya menunggu kematian saja. Burung ponggok pada reruntuhan, tidak ada yang lagi bisa dimakan, tidak ada lagi tempat dia untuk hidup, bahkan di padang gurun. Selanjutnya saudaraku sekalian, gambaran daripada kondisi kita, kondisi manusia, kondisi saudara dan saya. Ayat yang ke-12, hari-hariku seperti bayang-bayang memanjang, dan aku sendiri layu seperti rumput. Ya, kalau bayang-bayang jam, saudaraku sekalian, ya, semakin memanjang dia, menunjukkan dia semakin sudah dekat kesudahannya. Ya, jadi dikatakan seperti bayang-bayang memanjang, aku sendiri layu seperti rumput, sudah mau habis ya. Begitulah gambaran kita. Saya lompat pada ayat yang ke-18. Sudah berpaling mendengarkan doa orang-orang yang bulus dan tidak memandang hina doa mereka. Kita dibandingkan sebagai orang-orang yang bulus, saudaraku sekalian. Dan nampaknya memang itulah kondisi manusia, keadaan kita yang sungguh jauh daripada Tuhan. Oleh karena kita orang berdosa dan hidup kita bahkan terus bergulat dengan dosa, rasa-rasanya kita ini memang jauh dan semakin jauh daripada kehidupan. Tetapi Tuhan selalu menjangkau kita, terus menjangkau kita, sehingga layaklah kita mengatakan Tuhan itu baik dan sungguh amat baik. Karena keadaannya pun memang demikian. Seringkali saudaraku sekalian, kita yang hidupnya saat ini lebih baik barangkali agak enggan berdekatan dengan orang-orang yang kurang sedap dilihatnya, kurang sedap baunya juga. Maka kita mungkin menjauh, tapi Tuhan mendekat kepada saudara, menjangkau saudara, menjangkau kita. Itulah keadaan kita, dan kita layak mengatakan Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Lalu pada pasal 103 kita menemukan apa yang Tuhan sudah buat sehingga kita layak dan percaya kepada Tuhan yang baik itu. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah melupakan segala kebaikannya. Apa saja itu? Ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Itu yang Tuhan lakukan pada kita. Dialah yang menyembuhkan segala penyakitmu. Kita sudah mendapatkan hal itu, saudaraku sekalian. Mungkin ada beberapa di antara kita yang masih bergumul saat ini, tetapi penyembuh itu adalah Tuhan sendiri, dan Dia adalah Tuhan yang baik. Apalagi yang Tuhan sudah lakukan. Ayat yang keempat, dan yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Itu yang Tuhan lakukan. Ayat yang kelima, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali, dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ayat 7, Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, kepada para nabi, para pemimpin kita sebelumnya.
Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Itulah yang Tuhan lakukan kepada kita. Lalu Tuhan juga menyatakan satu kebaikannya dalam kalimat yang negatif. Maksud saya di sini menggunakan kata tidak untuk menunjukkan kebaikan Tuhan. Ayat 9, Dia tidak selalu menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Ayat 10, Ia tidak dilakukannya, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Kalau Dia melakukan tindakan sesuai dengan dosa kita, sudah habis kita, sudah tidak ada lagi kita, sudah dihukumnya. Tetapi Dia tidak lakukan kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya. Sungguh saudaraku sekalian, ayat-ayat ini kemudian kembali kepada seperti pada pasal 102 tentang gambaran manusia yang memang layak dikasihi. Layak maksud saya menyebutkan layak karena tidak mampu melakukan sesuatu untuk kebaikannya, maka hanya menunggu kebaikan Tuhan. Ayat yang ke-15, adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga dan kemudian lisut. Dan dia mengharapkan kebaikan, kemurahan Tuhan. Itulah yang Tuhan buat dan yang Tuhan tidak buat untuk kebaikan kita. Sehingga benar ayat dalam pasal 100 ayat yang ke-5, sebab Tuhan itu baik. Sungguh Tuhan itu baik. Pada pasal 104, Tuhan layak kita sebut dan kita akui bahwa memang Dia adalah Tuhan yang baik, karena Dia menyediakan bumi kita, dunia kita, dan lingkungan di mana kita tinggal, di mana kita hidup untuk kebaikan kita. Saya akan bacakan beberapa ayat firman Tuhan dalam pasal 104. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang menggerakkan di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Dengan samudera raya Engkau telah menyelubunginya, air telah naik melampaui gunung-gunung. Terhadap hardikmu air itu melarikan diri, lari kebingungan terhadap suara gunturmu. Naik gunung, turun lembah ke tempat yang Kau tetapkan bagi mereka. Saudaraku sekalian, begitu rinci catatan, tulisan, pengajaran firman Tuhan dalam kitab Mazmur tentang keberadaan kita dan lingkungan yang Tuhan ciptakan untuk kebaikan kita, kebaikan saudara dan saya. Saya merasa dipuaskan ketika membaca ayat demi ayat. Saudaraku sekalian, itu sebabnya saya mengenang ayat-ayat yang mengajak kita melihat bahwa kita ini perlu menjadi lapar dan haus dan selalu kehausan akan kebenaran firman Tuhan. Dan karena kita baca dan ketika kita renungkan, kita semakin dipuaskan, dikenyangkan, dikuatkan, saudaraku sekalian. Sungguh Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Baik saudaraku sekalian, ayat yang pasal 104 ayat yang ke-31 mengatakan, biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersuka cita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergetar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermasmur bagi Allahku selagi aku ada. Dalam ayat terakhir pada pasal 104, pujilah Tuhan hai jiwaku, haleluya. Saudaraku sekalian, pasal yang ke-105 bagian terakhir dalam perenungan kita pada pagi hari ini mengajak kita untuk menaikkan pujian dan syukur, dan begitu kreatif untuk menggunakan setiap kata dan frase dan kalimat untuk meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan.
Dikatakan dalam pasal 105, inilah perkataan pujian yang selayaknya kita sampaikan kepada Tuhan yang kita percaya Tuhan yang baik. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Saudaraku, beberapa ayat yang saya bacakan dalam pasal 105 mau menunjukkan pada kita apa yang harus kita lakukan setelah kita melihat, merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan dari Tuhan yang baik itu. Maka kita layak menaikkan pujian, bermazmur bagi Tuhan, mempercakapkan kebaikan Tuhan, perbuatan-perbuatan yang ajaib kita ceritakan, kita saksikan kepada orang-orang yang belum mengenal kebaikan Tuhan itu. Saudaraku, inilah yang selayaknya kita lakukan. Ayat yang ketujuh, Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Mari kita naikkan pujian dan kita naikkan syukur kita kepadanya. Ayat yang penutup pada pasal yang ke-45, agar supaya mereka tetap mengikuti ketetapannya dan memegang segala pengajarannya. Haleluya. Tentu itu tujuannya, saudaraku sekalian. Ketika kita percaya Tuhan itu baik dan melihat kebaikan Tuhan dan segala sesuatu yang ditunjukkannya pada kita atas kebaikan Tuhan itu, maka tujuannya tentu agar supaya mereka tetap mengikuti ketetapannya dan memegang segala pengajarannya. Haleluya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Mari kita tutup dengan doa. Bapa yang penuh kasih, kami menaikkan pujian dan syukur untuk kemurahan Tuhan dan pengajaran firman Tuhan yang Engkau nyatakan melalui kitab Mazmur pasal 100 sampai pasal 105 yang mengajak kami untuk percaya kepada Tuhan yang baik dan mengagungkan Tuhan, menyaksikan Tuhan yang baik kepada setiap orang yang berada di sekitar kami. Tuhan, kiranya Engkau menolong setiap orang yang mendengarkan siaran ini, Sobat Maestro yang saat ini sedang menyaksikan akan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan beberapa di antara kami boleh jadi menghadapi pergumulan-pergumulan yang sulit. Tuhan berkenan menolong, meneguhkan mereka. Kuasa Roh Kudus-Mu menyanggupkan mereka untuk melihat saudara kami ini bahwa sungguh Tuhan adalah Tuhan yang baik. Dan kiranya Tuhan juga menolong beberapa di antara kami yang saat ini bergumul oleh sakit penyakitnya. Kiranya jamahan tangan Tuhan terulur dari sorga dan berikan kekuatan dan kesembuhan. Tuhan berkenan memberkati kami sepanjang hari ini, sepanjang hari Sabat ini Tuhan. Dalam ibadah kami, biarlah kami boleh memuliakan Tuhan. Datang di hadirat Tuhan untuk menyerukan Tuhan itu baik. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry. Untuk tanggapan pendengar, hubungi 087 888 777 689. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.